Konnichiwa, balik lagi sama aku Elin di Hoku Hoku Japan Channel. Hari ini aku mau cerita tentang awal mula aku cari kerja dan bagaimana prosesnya, terus berapa gajinya itu selama 1 bulan. Sebelumnya itu jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Arigato. Mau bilang dulu, aku bikin video ini itu untuk berbagi pengalaman aja buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi tinggal di Jepang, terus galau cari kerja kayak gimana atau bingung gitu. Karena dulu juga aku kayak gitu, bingung nyari kerja, galau gitu. Dan kan suka banyak yang bilang, wah kerja di Jepang pasti gajinya gede nih gitu, suaminya kerja di Jepang gitu, istrinya kerja juga, pasti orang kaya, banyak duit gitu ya, amin gitu ya. Tapi enggak semuanya kayak gitu, karena sebenarnya meskipun di Jepang gajinya tinggi, biaya kehidupan di Jepang pun sangat tinggi gitu ya. Jadi bukannya mau sombong ya gitu, mau pamer oh gajinya segini enggak, ini buat gambaran aja gitu kalau misalkan kita kerja di Jepang. Karena kan untuk UMR sendiri kalau di Jepang itu UMR-nya beda-beda ya tiap daerah gitu. Dan kalau di Jepang itu kebanyakan mereka pakai sistemnya per jam, bukan per bulan. Kalau di Indonesia kan per bulan. Misalkan dalam 1 bulan itu ada absen atau ada sakit, ya tetap bayaran full sebulan. Kalau di Jepang itu beda, per jam. Misalkan kita telat masuk 1 jam, ya udah gaji kita dikurangin 1 jam gitu. Kalau misalkan kita libur sehari, ya udah sehari itu nggak dibayar. Jadi benar-benar waktu yang kita pakai kerja aja yang dibayar gitu, sesuai absenan masuk gitu. Oh iya, sebelumnya sebenarnya aku itu nggak ada niat buat kerja ya, karena aku emang pengen fokus ngurus rumah dan ngurus anak. Tapi karena waktu itu anak aku masih 3 tahun ya, masih maceh-macehnya gitu ya, masih lari ke sana ke sini, loncat-loncat. Aku sebelum pindah ke apartemen yang sekarang itu, aku tinggal di lantai 4. Jadi setiap anak aku lari-lari, yang bawah itu ini keberisikan gitu ya, keganggu gitu. Biasa ya, oji-chan, oba-chan sini mungkin mereka ingin ketenangan gitu ya. Setiap anak aku berisik itu, akhirnya nanti aku dapet telepon dari pemilik apartemen, bahkan dari orang Syakuso itu atau dari kantor wali kota itu sampai datang 4 kali ke rumah dengan alasannya kayak gini, oh ini ada laporan gitu, anaknya sehat-sehat kan katanya anaknya lari-lari gitu, mereka simpai, khawatir gitu ya, mereka khawatir kok anaknya lari-lari terus gitu, nangis-nangis terus gitu. Sampai 4 kali mereka datang ya dari kantor wali kota. Akhirnya dari kantor wali kota pun mungkin capek ya gitu, dapat laporan terus. Akhirnya mereka nyaranin, oh gimana ini, ada rencana nggak anaknya dimasukin hoikweng atau penitipan anak gitu ya. Terus aku bilang waktu itu ya, aduh belum ada rencana sih, tapi mungkin dipikirin gitu ya. Akhirnya setelah aku juga pusing ya, yang bawah itu makin menjadi-jadi, udah nggak lapor lagi. Yang bawah itu udah gedor-gedor pakai apa gitu ke atap gitu ya, dor udah pusing tiap hari kayak gitu. Akhirnya udahlah fix, aku akhirnya datang ke kantor wali kota. Aku sodang sama mereka, aku diskusi, aku mau masukin anak aku ke penitipan anak gitu. Syaratnya apa aja? Banyak banget syaratnya. Dan satu syarat yang menurut aku paling penting itu, ketika anaknya mau masuk hoikweng atau daycare, ibunya itu harus kerja minimal 1 minggu itu 4 hari kerja. Dalam 1 hari itu terserah mau berapa jam, tapi minimal biasanya di 3-4 jam ya gitu, minimal 4 jam kerja dalam 1 hari, dan dalam 1 minggu itu 4 hari kerja, atau 1 bulan itu 16 hari kerja. Kalau misalkan kita kurang dari 16 hari kerja, anak kita nggak bisa masuk hoikweng atau penitipan anak gitu. Kalau di Indonesia kan kalau PAUD biasanya anaknya di dalam, ibu-ibunya, mama-mamanya nungguin di depan sekolah gitu, di depan kelas. Kalau di Jepang itu beda. Jadi emang kalau anaknya masuk ke sekolah gitu, udah serahin semuanya sama pihak sekolah, percayakan sama gurunya. Jadi silahkan orang tuanya kerja dengan hati tenang gitu.
akhirnya aku masukin anak aku ke waktu itu aku belum ada kerja ya, belum dapat kerja. Mereka ngasih waktu aku sekitar 2 bulan setelah anak aku masuk gitu. Jadi belum ada kerjaan pun aku bisa masukin anak aku setelah daftar dan menemukan emang sekolah yang buka gitu ya. Akhirnya setelah anak aku masuk jalan 1 bulan, aku cari-cari kerjaan gitu. Aku waktu itu nggak pergi ke Hello Work, aku nyari di Town Work kayak di buku gitu ya, buku yang isinya lowongan pekerjaan. Biasanya buku-buku itu ada di stasiun atau di mall juga, biasanya suka ada sih di depan ini ditumpuk gitu ya. Waktu itu aku ambil satu, aku cari perusahaan yang deket rumah gitu kan. Biasanya itu nama perusahaannya tuh ada tuh Eki terdekat gitu, terus fasilitasnya apa aja, gajinya berapa, sebenarnya itu udah ditulis gitu ya. Waktu itu aku nggak mikirin gaji karena aku mikirnya kan emang apa ya, cuma biar anak aku bisa masuk daycare aja gitu, dan biar dia ada aktivitas juga kan kalau dimasukin daycare gitu. Akhirnya aku coba-coba cari, adalah yang deket rumah gitu. Akhirnya aku telepon. Awalnya mereka juga ragu ya gitu, tapi kamu bisa bahasa Jepang gak katanya, bisa nulis kanji gak gitu, bisa baca kanji gak. Duh, aku juga bingung ya gitu. Terus aku jawab, kalau aku sih nulis kanji bisa, tapi gak semua kanji gitu, karena kanji kan banyak banget gitu. Tapi aku bilang ke mereka ketika aku telepon itu, aku bilang, aku mungkin nanti kalau diterima aku bisa bekerja sambil belajar gitu. Kalau kanji kan bisa dipelajari ya, kaki kata, cara nulisnya gitu, cara bacanya gitu, lama-lama kan hafal sendiri. Akhirnya perusahaan itu pun bilang ke aku, yaudah kalau gitu nanti datang dulu aja ke perusahaan, bawa CV gitu, terus dilihat dulu apakah nanti kerjaannya kira-kira cocok atau enggak, bisa atau enggak gitu. Mereka bilang, ya udah, gimana kalau kita 2 minggu dulu dicoba. Kalau misalkan 2 minggu nggak bisa dan kira-kira menurut, oh aku nggak bisa nih, atau menurut perusahaan, oh kamu nggak bisa nih kerjanya gitu, nanti ya udah gitu, nggak bisa dilanjutin gitu. Tapi setelah 2 minggu akhirnya ya untungnya orang-orangnya baik ya. Itu perusahaan aku semuanya orang Jepang semua ya. Perusahaannya nggak besar gitu, perusahaan kecil, cuma ya karena deket rumah dan jam kerjanya juga dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Jadi bisa disesuaikan sama jam sekolahnya anak aku. Jadi ya aku bisa kerja sampai sekarang udah 6 bulan. Udah 6 bulan kerja di sana. 1 minggu itu 4 kali kerja. Kadang 3 kali kerja doang gitu kan, namanya juga part time ya. Gitu. Karena orang-orangnya juga baik. Ibu-ibu semua sih sebenarnya ya, nggak ada anak-anak mudanya gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang istilahnya iri-irian gitu, nggak ada sih. Jadi aku betah kerja di sana gitu. Kalau aku tanya pasti mereka jelasin. Terus kalau misalkan kalau misalkan ada yang salah, mereka nggak marah, mereka lebih ke ngasih tahu, ini loh kayak gini gitu. Jadi ya aku betah sampai sekarang gitu, udah 6 bulan ya, ini udah bulan ke-6, puji Tuhan. Dan gajinya itu 1 jam itu di tempat perusahaan aku 960 yen. Gak terlalu mahal sih, tapi ya lumayan lah, kerjanya juga gak angkat-angkat kok gitu. Nah untuk kerjanya itu 1 jam 960 yen. 960 yen itu sekitar berapa ya? 960 dikali, sekarang kursnya lagi turun ya, biasanya sampai 130, mungkin sekarang kita ambil tengahnya aja ya, 115. 960 dikali 115 yen. 1 jamnya itu 110.400 1 jam ya. Kalau misalkan sehari aku kerja 6 jam, sehari itu gajinya 662.400 rupiah ya, ini aku rupiahin. Nah biasanya dalam 1 minggu itu, karena aku 4 hari kerja atau 3 hari kerja ya, daita gitu, kira-kira sebulan itu 16 hari kerja aja kita ambil ya. 960 dikali 6 jam, 5.760 yen dikali 4 hari kerja ya seminggu, 23.040 dikali
seminggu dikali 4 kali dalam sebulan, dikalikan tadi dikali 4 hari, dikali 4 lagi karena dalam seminggu itu, sebulan itu kan 4 minggu, nah seminggu itu 4 kali dikali 4. Jadi dalam sebulan itu aku bisa dapat segini, 92.160 yen, atau kalau dirupiahin sekitar 10.598.400 sebulan ya gitu. Ini kalau 16 hari kerja. Nah kebetulan aku nyari slip yang bulan ini tapi nggak ketemu, ya nggak tahu slip gajinya kemana gitu. Nah ini kelihatan nggak? Tarat, nih bulan, ini slip gaji bulan 3 ya, kelihatan nggak? Bulan 3 ya. Dan bulan 3 ini aku kerjanya cuma 15 hari kerja. 15 hari kerja dapatnya dapat ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Gak kelihatan ya, gomen nih, gak kelihatan. Dapatnya 86.141 yen. 86.141 dikali kursnya 115 ya. Dapatnya 9.900.215. Itu di bulan 3 ya. Kalau bulan kemarin lumayan sibuk, jadi aku bisa sampai 18 sampai 19 hari kerja di 110.000 yen atau sekitar 15-16 jutaan ya. Tapi kalau full seminggu 5 hari kerja itu aku kerasa banget capeknya. Soalnya kan jemput, nganterin, masak, beres-beres ya gitu, jadi capek banget. Nah kenapa sih aku milih kerja gitu? Milih kerja yang pertama karena aku pengen anak aku bisa masuk daycare, dan aku pun pengen punya uang sendiri gitu buat ngasih keluarga di Indonesia, buat nabung, aku pengen beli apa gitu ya. Jadi kalau dibilang gaji part time di Jepang itu gede, ya lumayan gede gitu. Tapi biaya hidupnya juga lumayan gede gitu. Nanti buat berikutnya nanti aku kasih tahu ya pengeluaran atau biaya hidup sebulan di Jepang itu berapa ya. Untuk kali ini mungkin takut videonya terlalu panjang ya, aku akhirin videonya sampai di sini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Arigatou, ja, mata nih.